Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelas 9 kita teruskan kajian surat berikutnya setelah surat Al-Fil, yaitu surat apa? Al-Quraisy. Kita lanjutkan surat Al-Fil. Surat Al-Fil ini ada 5 ayat. Mari kita baca-baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro, apa to ora ningali sira Muhammad? Alam taro, apa to ora ningali sira Muhammad? Kaifa hale kaya apa fa'ala nglakokaken sapa buka pangeran sira bi ashabil fil lan pira-pira wong kang duweni gajah. Sing duweni gajah iki sapa? Mahmud jenenge. Mahmud. Nanti kita terangkan bi ashabil fil, wong sing duweni tentara gajah. Alam yaj'al, apa ta ora ndadekaken sapa Allah kaidahum ing reka dayane ashabul fil. Jadi ashabul fil punya rencana jahat untuk menghancurkan Ka'bah. Alam yaj'al apa ta ora ndadekaken sapa Allah kaidahum ing reka dayane ashabul fil fi tadlilin ing dalem sasar. Jadi rekadayane wong kafir ini mau menghancurkan Ka'bah menjadi tersesat. Wa arsala lan ngutus sapa Allah alaihi ing atase ashabil fil tayron ing manuk ababila, tegese manuk ababil. Tarmi kang balang sapa Allah him ing ashabul fil bihijaratin kelawan krikil min sijilin saking endut kang mateng, lemah sing mateng diantemno dadi geni. Tarmi kang balang sapa Allah him ing ashabul fil bihijaratin kelawan krikil min sijilin saking lemah kang mateng, kang membara. Faja'ala mongko dadiaken sapa Allah hum ing ashabul fil ka'asfin hale kaya godhong makulin kang den pangan. Akhirnya ashabul fil ini seperti daun yang dimakan, kaya dipangan ular. Ngaja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, mari kita bahas dari awal. Alam taro ini artinya apa to ora ningali sira Muhammad, menunjukkan bahwa ini suatu kehebatan, kedahsyatan. Kaifa hale kaya apa fa'ala gawe sapa rabbuka pangeran sira bi ashabil fil kelan wong kang duweni gajah. Yang dimaksud ashabul fil ini adalah Mahmud dan bala tentaranya. Mahmud dan bala tentaranya. Makanya ini adalah catatan Mahmud ini adalah pemilik gajahnya sang gubernur Abraha, Raja Yaman. Jadi namanya gajah-gajah ini Mahmud. Yang memiliki adalah Abraha, Raja Yaman. Pada waktu itu Raja Yaman di bawah kekuasaan Afrika, Ethiopia. Nah, tujuannya apa? Karena Raja Habasya ini membangun gereja yang sangat besar di Yaman. Gerejanya sangat besar. Tujuannya apa?
untuk menyaingi Ka'bah supaya orang-orang nggak datang ke Ka'bah, orang-orang supaya datang ke Yaman berhaji. Jadi sempat dulu itu orang-orang ziarah ke Mekah itu supaya mereka pindah tidak ziarah lagi ke Mekah, ziarah ke Yaman. Makanya membangun gereja yang besar. Makanya setelah dibangun gereja yang besar, gereja yang begitu bagus, megah, ada seseorang dari suku Kinanah. Suku Kinanah ini orang yang beriman termasuk. Dia berhenti di situ, buang kotoran, terus kotorannya, maaf, kata orang Jawa, tainya ini diolet-oletkan di gerejanya Abraha ini. Akhirnya Abraha ngamuk, marah-marah, kurang ajar ini, siapa yang berani mengotori tempat ibadahku loh. Akhirnya Raja Abraha langsung mengamuk, memerintahkan tentaranya, yaitu tentara gajah, untuk berangkat ke Mekah menghancurkan Ka'bah. Makanya ini ceritanya begitu. Ini setelah itu Raja Abraha berangkat. Jadi Raja Abraha ini raja Yaman, raja kecil, di bawah kekuasaan Raja Habasyah, raja yang besar di Afrika, Ethiopia. Nah, ini perintah dari siapa? Dari Raja Habasyah, Afrika, kepada raja kecil atau gubernur Abraha di Yaman, membuat gereja yang besar supaya orang-orang tidak datang ke Mekah, tapi datang ke gerejanya Raja Abraham. Makanya setelah gerejanya ini dikotori oleh kotoran manusia, dia Raja Abraham marah, langsung spontan mengirim tentara gajah untuk datang ke Mekah, menggempur Mekah, menghancur leburkan Ka'bah. Kemudian alam yaj'al, rencananya ini luar biasa dahsyat. Alam yaj'al apa ora ndadekaken sapa Allah kaidam ing reka dayane Raja Abraha. Niat jeleknya Raja Abraha ini Allah tahu. Kalau Ka'bah itu hancur, orang nggak akan datang ke Mekah, pasti datang ke Yaman. Kaidam ing reka dayane Raja Abraha fi tadlilin ing dalam sasar. Jadi reka daya Raja Abraha ini menjadi tersesat. Dia menjadi tersungkur, dia menjadi kalah. Wa arsalalan ngutus sapa Allah alaihi mengatasi ashabul fil tayron ing manuk ababila rupane manuk ababil. Jadi Allah ketika itu tentara gajah mau masuk Ka'bah itu sudah dihujani kerikil dari tanah liat yang membara, dilempari gajah-gajah tadi. Ya langsung bergelimpangan mati gajah. Kerikil dari api neraka. Nah ini ceritanya gini. Ceritanya Abraha ini sangat mengerikan. Tentaranya mau masuk Ka'bah menggemboran, langsung diserang oleh kerikil, oleh burung-burung ababil. Ini ceritanya, kerikil ini kena kepalanya tentara, langsung tembus ke leher, perut, langsung tembus ke gajahnya, langsung mati. Satu persatu. Langsung mati. Ya Allah begitu menurunkan tentara gajah, langsung semua pada mati. Porak-poranda, kacau balau. Warsala non ngutus sapa Allah alaihi mengatasi ashabul fil tayron ing manuk ababila rupane babul. Burung ababil. Tarmi kang balang apa ababil him ing ashabul fil bihi jarotin kelan kerikil min sijilin saking sijil itu tanah yang menyala, tanah yang merah menganga dari
Fa ja'ala mongko dadiaken sapa Allah hum ing ashabil fil ka asfin kok dene godhong makulin kang den pangan uler. Kalian tahu ada pohon kemudian dimakan ulat menjadi apa? Berlubang-lubang. Pohon sawi ya berlubang-lubang, pohon jati, pohon apapun bisa berlubang-lubang karena apa? Dimakan oleh ulat. Begitu juga tentara Abraha itu berlubang semua, kena lempar kerikil dari burung ababil. Makanya ini jelas Allah kalau ada hambanya yang berkehendak jelek, rencana yang busuk, yang jelek, pasti Allah akan menggagalkannya. Bukan dari mana-mana, tapi langsung dari langit. Langsung Allah mengutus burung ababil. Makanya kalian jangan putus asa. Sakit keras, wah aku mati ini karena enggak. Kita minta pertolongan pada Allah. Kalian enggak punya kerjaan di PHK, wah mati aku di PHK. Jangan. Kenapa mati? Wong kamu masih bisa hidup, masih doyan makan. Ya, minta pada Allah, pasti dikasih Allah apa kerjaan. Inilah adalah makanya ini ketika tentara gajah menyerang Ka'bah, apakah ini pas lahirnya Nabi Muhammad? Nah ini pendapatnya, pendapat yang kuat bahwa tentara Abraha mau menyerang Ka'bah dengan lahirnya Muhammad. Kan sering kita mendengar tuh puji-pujian, Gusti Kanjeng Nabi lahire ana ing Mekah dinten Isnin 12 Maulud tahun gajah. Loh, ini yang benar ini gimana? Apa pas Rasulullah lahir ini ada tentara Abraha datang? Nah ini mari kita luruskan bahwa Rasulullah lahir itu bukan pas ada serangan tentara gajah, enggak. Melainkan apa? 40 tahun. Loh, 40 tahun coba. Lama apa sebentar? Ya lama dong. Setelah Abraham menyerang Ka'bah, kemudian lahirlah 40 tahun kemudian lahirlah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan 23 tahun. Ada yang 23 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Contoh saja kalian disebut apa? Era Jokowi. Nah, padahal kalian lahir tahun berapa? Oh dasar era Jokowi. Oh dasar era Soeharto. Padahal kalian lahirnya apa? Pada era Soeharto. Nah sekarang kalian dijuluki, oh kamu dari Jamin relawan Jokowi Amin loh. Padahal kamu lahirnya apa? Era Soeharto. Karena apa? Masanya itu. Jadi sesuatu kejadian itu kalau besar, biasanya hal-hal yang terjadi setelahnya itu masih diikutkan. Contoh, kalian masih tahu kemarin ada tsunami di Aceh. Tahu kan? Yaitu 10 tahun, 20 tahun setelah tsunami, orang pasti bicara, ini orang mana? Orang tsunami. Oh, padahal dia lahirnya tahun 2020. Lah tsunami tahun berapa? Sudah puluhan tahun yang lalu. Kenalkan ini teman saya. Orang mana? Kalian jawab, ini orang tsunami. Pasti paham. Berarti orang Aceh gitu loh. Nah, sudah adik-adik sudah paham ya. Jadi kalau ada kejadian yang sangat besar atau hebat, itu biasanya kejadian kecil-kecil setelahnya ini dijadikan satu, diikutkan yang besar tadi. Contohnya kalian kenalkan nama saya. Nah, kalian bawa bayi kecil sekarang. Loh, itu anak siapa si bayi itu? Oh, itu bayi Lapindo. Coba kalian tahu apa Lapindo? Sidoarjo. Jadi kalau padahal bayi ini lahir tahun 2020, Lapindo tahun 2005, 15 tahun.
Kenapa bayi ini disebut bayi Lapindo? Nah, paham kan? Jadi Rasulullah adalah bayi yang lahir ketika ada tentara gajah. Maksudnya bayi yang lahir setelah kejadian besar ingin merobohkan Ka'bah. Setelah kejadian Abraha ini tidak ada kejadian lain yang besar kecuali lahirnya Rasulullah tadi. Ya contohnya di bayi. Loh, itu bayi mana itu? Oh, itu bayi Lapindo loh. Bahkan ada yang mengatakan itu bayi mana? Oh, bayi Ronggolawe. Padahal Ronggolawe sudah berapa tahun, ratus tahun yang lalu loh. Jadi contoh ada bayi disebut apa? Bayi Lapindo. Padahal lahirnya tahun 2020. Nah, Lapindo kejadiannya tahun 2005. Cukup sekian. Maka kita teruskan. Jadi surat Al-Fil ini menyatakan kejadian Raja Abraha dari Yaman menyerang Ka'bah itu adalah 40 tahun kemudian baru lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini benar, tidak menyalahi kaidah bahasa Arab. Dinten Isnen rolas maulud tahun gajah, bukan berarti pas Kanjeng Nabi lahir tentara gajah datang, enggak, salah. Maksudnya setelah kejadian tentara gajah 40 tahun kemudian lahirlah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan Lapindo tahun 2005 ada bayi lahir tahun 2020. Itu bayi mana itu? Bayi Lapindo. Orang kan paham. Oh, bayi yang lahir dari Sidoarjo. Itu cukup. Sekian dari saya. Mari kita memahami bahwa tentara gajah itu datang bukan pas Rasulullah dilahirkan, tetapi selisih berapa tahun? 40 tahun.